Oke, Sahabat BTV. Kalau kita bicara Kepahyang, apa yang terlintas di benak Sahabat BTV gitu ya? Nah, salah satunya Kepahyang ini merupakan tempat 80.000 jiwa ini menggantungkan hidup selama ini dari hasil kebun kopi, Sahabat BTV ya. Dan di atas lahan 24.000 hektar, jutaan pohon kopi sindang dataran robusta Sitaro berdiri selama puluhan tahun. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Untuk itu banyak masyarakat Kepahyang yang menjadi petani kopi serta menjadikannya sebuah ikon daerah mereka dan juga produk yang ada. Dan ini menjadi salah satu produk di Kabupaten Kepahyang yakni biji kopi. Nah, bicara biji kopi ternyata tidak hanya bisa dinikmati dari bijinya saja, namun dari pohonnya sendiri atau batangnya ini bisa dijadikan sebuah furniture. Penasaran kan? Nah, hari ini kita akan ngobrol. Ini selaku owner Pendi Sofa Kepahyang, ada Bang Pendi, dan tema kita menarik sekali, uniknya furniture berbahan kayu kopi. Wah, saya juga penasaran gitu ya. Tapi kita sapa dulu owner dari Pendi Sofa Kepahyang. Halo, selamat pagi Abang. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini langsung dari Kepahyang, betul ya? Iya, iya. Oke, sempat kelewat tadi? Iya, Betul kelewat. ya. Saking semangatnya hampir kelewat BNTV-nya gitu ya, menarik banget. Bang, ini kalau kita bicara Kepahyang kan identik dengan biji kopi, kebun kopi gitu ya, petani kopi, saudagar kopi gitu ya. Ini rata-rata banyak yang usahanya adalah seorang petani kopi. Nah, tema kita ini unik Bang, furniture berbahan kayu kopi begitu ya. Iya. Tapi saya ingin tahu sedikit begitu, seperti apa sih Bang Pendi melihat tanaman kopi sendiri gitu yang ada di Kabupaten Kepahyang, potensi kebun kopi gitu. Kalau kebun kopi, ya mayoritas kalau di Kepahyang kan kebun kopi, merica kan. Ya alhamdulillah lah, di daerah sana tuh lumayan lah buah-buah kopinya kan. Tapi kalau harganya agak kurang lah kalau tahun ini. Oke. Nah, ini bicara harga. Abang melihat beberapa tahun terakhir apa sih yang terjadi di pertanian kopi begitu? Kalau di tengah pandemi begini justru menurun begitu ya? Di Menurun. harga berapa sih Bang? Kalau tidak salah sekitar 20 apa per kilonya. 20.000 per kilo. Oke. Itu harga terendah yang pernah ada atau seperti apa? Itu rendah itu. Itu rendah. Iya. Tertinggi, pernah tertinggi di harga berapa untuk biji kopi sendiri? Kalau dulu sampai 30-an. Sampai 30 ribuan gitu ya. Oke, artinya ini juga salah satu dampak pandemi dan Iya. daya beli masyarakat begitu ya. Kayak merica itu kan telah turun juga harganya. Merica yang katanya mahal banget Iya. sekarang turun. Kini sekitar 20 atau berapa untuk kini itu. Oke, cukup drastis gitu ya. Oke, ini menarik ya kalau kita bicara sedikit terkait dengan kopi begitu. Nah, Bang, kita juga ingin tahu gitu ya. Tidak semua bisa dan mengerti cara bertanam, bercocok tanam dengan kopi begitu ya. Sebenarnya di usia berapa tanaman kopi ini yang bisa dibuat ataupun yang bisa dijadikan furniture begitu? Mungkin yang malah besar lah tuh, lah berapa tahun lah umurnya kan. Sekitar sebesar inilah bisa kita olah. Sebesar lengan tangan itu sudah bisa dibuat begitu ya? Iya. Oke. Jadi dia tuh kita gabung-gabung jadi sebuah kursi lah, dia tuh bikin meja kan. Jadi kita gabung, sudah diamplas segala macam kan, baru kita finishing lah keadaan kursi jati gitu kan. Itu Oke. Bang Pendi dapat ide dari mana sih? Tapi sebelum itu saya juga ingin tahu, Bang Pendi memang salah seorang petani kopi atau memang punya usaha kopi begitu? kalau untuk kopi kita tidak ada. Iya. Oke, justru bukan petani kopi. Iya, tapi orang tua memang petani kopi kan. Kalau kita tidak ada kebun kopi, tidak ada. Oke, justru orang tua yang seorang petani kopi gitu. Dan di situ Abang melihat peluang. Oke, nah ini seperti apa ceritanya kok bisa kepikiran bikin bahan furniture itu dari kopi gitu. Biasanya kan dari jati yang bernilai mungkin lebih tinggi harganya. Dulu karena waktu di kebun kan, nengok kayu-kayu kopi itu kan ada dipotong-potong untuk jadi kayu bakar kan, disusun-susun gitu kan. Jadi terpikirlah nengok lantai susun kan, bagusnya apa coba lah dibikin ini berawal dari termenung gitu. Iya, nengok coba lah cara kan bikin kursi bulat itu kan. Dicoba-coba bagus itu. Jadi akhirnya aku amplas finishing lah, itu kan dicat jati kan. Ini hasilnya bagus nih kan. Unik gitu kan. Jadi
furniture pertama yang abang buat waktu itu meja bulat, kursi bulat. Kursi bulat. Kursi bulat. Oke. Jadi adalah yang peminat kan, dia langsung Itu aja diposting buat. ya? Iya posting di Oke. Facebook kita posting buat itu. Jadi awalnya termenung ngelihat kok banyak banget gitu ya. Oke, saya juga baru tahu sebenarnya batang kopi itu cukup besar-besar juga ya bang Dia ya. besar-besar itu. Oke, itu Kalau usia berapa kopi- tahun sih bang? Sampai kalau kopi itu kan bisa panen itu kan sekitar kalau kita nanam dari awal tuh 3 tahun tuh. 3 tahun. Oke, artinya cukup besar Iya, juga. cukup besar. Oke deh, nanti kita ngobrol lagi ya bang. Oke, Ini oke. menarik ya terkait dengan furniture berbahan dari kayu kopi. Tentunya Sana BTV penasaran siapa tahu pengen sesuatu yang unik juga begitu di rumahnya ya berbahan kayu kopi. Tapi tetap bersama kami, kita kembali sesaat lagi. Baik, Sana BTV kembali bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu ini bersama dengan Bang Pendi selaku owner Pendi Sofa Kepahyang. Biasanya orang Kepahyang udah tahu nih ya, mungkin suka jajan juga di sofa apa namanya tadi Pendi Pendi Sofa Sofa Kepahyang. Kepahyang. Mungkin beli kursi, beli meja gitu ya. Dan salah satunya yang unik dan salah satu keterampilan dari Bang Pendi ini adalah menciptakan furniture berbahan kayu kopi. Ini kan menarik banget Bang, secara terkait dengan kayu kopi. Tapi pengen tahu juga usaha Pendi Sofa Kepahyang sendiri dimulai sejak kapan sih Bang? Dari 5 tahun. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Itu gimana ceritanya akhirnya Bang Pendi memutuskan wah kayaknya bisnis furniture ini menjanjikan begitu di Kepahyang. Dulu tuh masih buka servis tuh dulu, servis kursi. Oke. Jadi atap tuh juga kan masih pakai Masih terpal. terpal, Iya, gitu ya. pakai Semuanya terpal. dikerjakan sendiri katanya tadi ya. Alhamdulillah sampai sekarang kan karena tekun, lah punya karyawan kan. Oke, ini luar biasa gitu ya, inspirasi sekali. Harus tahan banting nggak sih abang kalau namanya kita bikin usaha gitu ya? Iya. Betul ya? Betul. Banyak suka dukanya. nih, Iya, Bang. ya benar. Banyak ya. Kadang orang tidak percaya sama kita kan. Ini Karena- dalam artian tidak percaya dalam hal apa nih? ya mungkin nengok keadaan kita kan. Oke. Jadi Bisa nggak ya? iya Apa hasilnya iya? bagus apa tidak gitu kan. Iya. Oke, luar biasa. Berawal dari servis kursi Iya, jok gitu ya. kursi jok. Sampai akhirnya menciptakan usaha sendiri, itu adalah Pendi Sofa Kepahyang. Bang, ngomong-ngomong katanya furniture dari Pendi Sofa Kepahyang ini sudah keluar provinsi Bengkulu Iya. ya? Kemana aja sih Dari Bang? Provinsi Jambi ke Kabupaten Kaur, Oke, langsung ke Jakarta pernah, ke Jakarta ke juga. Palembang. Palembang, Ih, luar biasa ya. Ini 5 tahun bukan waktu yang singkat ya untuk berproses ya. Iya, benar. Abang sendiri belajar otodidak atau memang dulunya belajar untuk jadi seorang apa ya yang menciptakan furniture gitu? Kalau aku tidak belajar itu, Gimana jadinya? ya mungkin dari awal pertama kan nyervis kursi sendiri kan. Ya akhirnya mungkin EQ kita agak tinggi kan, saya nggak bisa. Nah, terus belajarlah buat sendiri dari sofa-sofa model terbaru kan. Jadi kita buat sendiri. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Gitu ya. Dulu ngerjainnya sendiri, Bang ya, sampai akhirnya sekarang sudah ada Jadi kalau ada orang yang mesan ngasih foto, Heeh. malam tuh mikirkan kerangkanya cek mana di dalam itu. Udah tidur. Udah tidur. Tidur ya karena mau mikirkan Iya. gimana caranya gitu ya. Nah, kita bicara furniture berbahan kayu kopi tadi. Sebenarnya apa yang membedakan dari kayu kopi dan kayu-kayu yang lain gitu ya? Mungkin dari segi ketahanan, apakah memang Nah, solid begitu dari kayu kopi? kalau kayu kopi dia tuh serat-serat kayu, bentuk kayunya itu masih mana kelihatan ya tanah. Jadi kalau kursi-kursi lain itu kan dibungkus sama-sama dasarnya kan jadi tidak nampak serat kayunya. Oke. Kalau kayu kopi ya nampak galo gitu. Jadi keadaan kursi jati lah jadinya hasilnya gitu. Oke. Betul. Tapi untuk produk-produk dari Pendi Sofa Kepahyang sendiri, apakah memang furniture yang berbahan dari kayu kopi saja atau banyak jenisnya nih Bang? Banyak berjenis. Apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau dulu aku mengeluarkan produk
sofa Syahrini dari ban mobil. Oke, wah ini luar biasa ya dari produk-produk abang ini gimana ceritanya nih? Itu aku yang bikin kan. Tapi sekarang tuh banyak yang bikin yang lain dari Banyak yang job lain, meniru banyak gitu yang ya. meniru. Akhirnya aku udah ngeluarkan lagi gitu. Iya. Oke, ini bikin sofa dari ban. Iya. Ini ceritanya dari mana? Terinspirasi dari Mbak Syahad ini? Udah. Itu kan dulu kan untuk bikin kursi sendiri itu dulu. Jadi pas dipajang di Facebook, tahu-tahu banyak yang minat itu kan. Unik mungkin kan, dari ban mobil, ada sandarannya puluh kan itu. Sampai akhirnya dinamain Syahrini. Iya, gitu kursi ya. Syahrini. Ini Bang Penny kalau kita lihat kreatif gitu ya. Ide-idenya tuh yang brilian banget gitu ya. Kayaknya penuh di rumah awalnya untuk bahan coba-coba dijadiin furniture di rumah ya. Iya, benar. Apa respon Bapak dan Ibu gitu? Kalau bapak udah almarhum. Oke. Ibu lah masih ada ibu. Rame ya kursi di rumah ya kata Ibu. Karena saking rajinnya Bang Pendi menciptakan furniture gitu ya. Nah, untuk ketahanan kayu kopi sendiri dibandingkan kayu yang lain gitu kan Bang, awet nggak sih pakai kayu kopi gitu? Kalau kayu kopi sudah kita rakit itu kan, kita kan kasih obat. Oke, ada obat gitu ya. Jadi dia tuh tidak makan bubuk, Tidak rayak juga tidak ya, rayapan ya. Seperti jati itu juga kan dikasih obat juga tuh, biar darah ini kena makan rayap kan. Oke, luar biasa ya. Potensi. Nah, bicara potensi dari kayu kopi di Kepahyang nih. Artinya Abang membuat furniture tidak membutuhkan sedikit dari batang kayu kopi kan. Artinya butuh banyak. Apa yang Abang lihat potensi kayu kopi yang ada di Kepahyang, khususnya di daerah Abang gitu? Kalau di Kepahyang, ya kalau masyarakatnya kan memang mayoritas petani kan, ya bagus sebenarnya. Nah, untuk memajukan potensi petani itu kan lebih ini menonjol lah, bagus. Banyak gitu ya. Iya, banyak. Tapi sampai sejauh ini belum pernah membeli kayu kopi dari kebun orang Belum. Masih dari kebun sendiri. Iya, masih di kebun sendiri. Oke, berapa hektar nih Bang ngomong-ngomong? Kalau kebun ibu sekitar 2 hektar lah. Sekitar 2 hektar dan itu cukup banyak juga gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali sana BTP ya. Tapi pengen tahu banyak nanti juga pengerjaannya seperti apa nih Bang ya. Furniture berbahan kayu kopi, kemudian berapa banyak kopi sih yang dihasilkan khususnya dari batang kayu yang dibutuhkan gitu ya untuk membuat furniture. Tapi kita harus jeda dulu. Sana BTP kembali bersama kami sesaat lagi. Masih bersama dengan Bang Pendi nih selaku owner Pendi Sofa Kepahyang. Tema kita tentunya sangat menarik. Sana BTV ini uniknya furniture berbahan kayu kopi. Wah, ini mungkin juga jadi salah satu destinasi Sana BTV juga ya, keinginan gitu wishlistnya pengen punya salah satu furniture berbahan dari kayu kopi. Bang, untuk pengerjaannya sendiri sulit atau tidak sih? Atau butuh berapa lama gitu untuk pengerjaan dari sofa berbahan dari kayu kopi gitu? Sebenarnya kalau untuk pengerjaan tuh tidak begitu rumit. Itu kan kita potong ada ukuran-ukuran ya kan, dapat 20 cm gitu kan. Itu tuh tinggal ditempel-tempel bae pakai lem kan. Memang lem khusus ada gitu kan. Untuk satu produk biasanya Abang menghabiskan waktu berapa lama? Kalau untuk ini sampai finishing itu sekitar 3 mingguan tuh. Sekitar 3 mingguan. Oke. Nah, untuk kayu kopinya sendiri ini harus katakanlah seperti dijemur dulu begitu, atau memang kayu kopi yang sudah ada sudah bisa langsung diproduksi begitu? Harus kering. Harus kering Harus kan kering. artinya? Makanya kemarin lagi beruntung kan, pergi ke kebun. Iya. Kopi itu udah disusun ke ibu. Tinggal ambil aja. Oke, ini menarik gitu ya. 3 minggu untuk pengerjaan satu produk saja gitu ya. Dan konsumen Abang pun tidak hanya di Kepahyang saja begitu ya. Bengkulu juga sudah beberapa mebel gitu. Dari Bengkulu ini sudah beberapa mebel yang ngambil barang-barang sama aku kan. Tapi tidak perlu kita sebutkan mebel-mebelnya.
betul. Artinya memang dari pihak mebel tidak hanya dari Pak ini sudah sudah yakin dan percaya ini salah satu produk yang unik Iya, dan bisa iya, benar. dijual juga begitu ya. Apa respon masyarakat ketika wah ada furniture berbahan kayu kopi gitu? Ya merasa unik gitu kan, langka kan, belum pernah terjadi lah Belum kan. pernah terjadi gitu ya. Ini salah satu ide brilian dari Bang Pendi ya setelah ada kursi Syahrini. Syahrini. Betul ya, yang duduk berasa jadi Syahrini. Syahrini, ya benar. Ini luar biasa banget nih. Dan saya juga ingin tahu nih Bang, ini terkait hasil karya ya, produksi dari furniture Pendi Sofa Kepayang apa saja sih selain mungkin meja, kursi gitu untuk sampai saat ini? Untuk saat ini kan sofa-sofa seperti sofa Jaguar, Letro, Turki, terus kursi-kursi makan, semua lah tempat-tempat tidur. Itu semua kita produksi itu. Semua ada gitu ya. Yang mengerjakan abang sendiri atau memang sudah ada karyawan sekarang yang abang percaya gitu? Sudah ada karyawan lah. Jadi tukang rangka beda, tukang job juga beda gitu. Sudah ada pembagiannya. Sudah ya. ada pembagian. Luar biasa. Tadi kan kalian sempat ngobrol sedikit. Ini salah satu furniture yang unik tadi ya sesuai tema kita karena berbahan kayu kopi. Sudah disentilkah pemerintah begitu? Sudah ada responnya? Belum ada tuh. Untuk dari pemerintah belum ada tuh. Ini rencana ke depan abang gimana nih untuk memperkenalkan ke pemerintah? Karena bicara Kepayang ini potensinya luar biasa besar Iya, ya benar, terkait iya, dengan benar. kopi ya. Karena mungkin biasanya Sana BT kalau dengar kopi Kepayang mungkin biasanya jadi serbuk minuman, jadi minuman. Ternyata kayunya pun sekarang sudah bisa diolah. Diolah jadi sebuah furnitur, ya benar. Dari kursi untuk cermin hias, kaca Cermin hias. hias juga Iya juga bisa, ada. ya. Itu ada semua foto-foto itu ada. Itu sebenarnya bagus untuk ke depan Kabupaten Kepayang kan. Apalagi ke Kepayang minimal ini pertanian kopi kan. Iya betul. Bukan serbuk kopinya aja, kita buat dari batang kayu kopi, kita olah jadi kursi kan. Betul. Itu sebuah inspirasi untuk Kabupaten Kepayang lah itu. Betul, sepakat sih Bang ya. Ini bisa jadi inspirasi untuk para petani kopi yang ada Iya, di benar. Kepayang Iya, gitu ya. benar. Karena mungkin untuk produksi tidak hanya buah ataupun biji kopi saja, ternyata masih banyak juga. Sekarang kan banyak sekali ya produksi-produksi yang berbahan dari biji kopi, Iya, dijadikan benar. pengharum ruangan, Iya, benar. kemudian pengharum mobil. Mungkin Sana BTP kalau lihat itu banyak sekali dan tidak sulit sebenarnya untuk menciptakan itu. Iya, tadi ya. benar. Bukti kursi Syahrini bisa diciptakan. Bisa. Bisa diciptakan, luar biasa gitu ya. Dan Bang, nah tentunya pasti banyak kendala di 5 tahun Abang berproses gitu ya menciptakan usaha sendiri berawal dari atapnya terpal tadi Iya, Abang benar, cerita yang ngerjain sendiri, banyak juga yang meragukan gitu, emang bisa gitu kan. Apa sih kendala-kendala yang Abang hadapi sampai hari ini apalagi di tengah pandemi juga? Kalau dulu kan mungkin dia nggak percaya kalau lihat keadaan alat-alat tukang kita kan dulu masih pakai kayu, pakai penokok besi Masih kan. manual. Iya masih manual. Kalau sekarang kan udah pakai kompresor segala alat-alat listrik lah sekarang kan. Tapi untuk kemarin pas Covid ini ya banyak tidak kerja lah tempat aku. Oke, Iya. terdampak juga Iya. artinya ya. Dari kita pesan bahan busa kan nggak bisa masuk ke Kepayang kan, di stop dulu, pabrik banyak tutup dulu kan. Jadi pesanan juga banyak nggak bisa dibuat dulu. Yang orang udah pesan tuh nggak bisa dibuat karena bahan-bahan nggak bisa sampai. Iya betul, itu juga menjadi kendala ya. Nah untuk produksi furniture sendiri biasanya kan ada kendala dalam pembuatan. Dari kayunya sendiri Abang melihat sampai saat ini potensinya cukup melimpah begitu? Atau kadang juga ada kendala-kendala nih terkait dengan bahan baku kayu kopi? Kadang kita kayu kita habis kita pesan kan tempat langganan. Kadang tempat langganan tuh tukang untuk meset kayu tuh lagi balik, apalagi cakap musim ini kan balik ke kebun itu kan. Iya. Jadi tidak ada yang meset kayu juga. Jadi itu ngeset sendiri? Iya, jadi nunggu gitu kan. Paksa lama kadang kan. Gitu. Jadi banyak juga suka dukanya gitu ya. Iya benar. Menciptakan furniture berbahan kayu kopi juga. Nah Bang,
Nanti saya juga ingin tahu gimana cara Sana BITV yang ingin pesan, ya mungkin yang lagi nonton tertarik untuk punya furniture berbahan kayu kopi juga tentunya ya. Tapi kita harus jeda lagi, Sana BITV kembali bersama kami sesaat lagi. Oke, kita sudah berada di segmen terakhir nih bersama dengan Bang Pendi selaku owner Pendi Sofa Kepahyang. Tema kita tentunya ini uniknya furniture berbahan kayu kopi. Ini menarik dan mungkin yang pertama di Kabupaten Kepahyang. Iya benar, baru pertama Dan sekali. satu-satunya begitu ya. Ini luar biasa ya, salah satu pelopor begitu ada Bang Pendi gitu. Banyak ide-ide kreatif juga ya. Artinya ini berawal dari termenung tadi ya Bang ya. Iya benar. Termenung melihat kayaknya ini bisa dicoba ternyata gitu. Nah Bang, untuk menciptakan sebuah karya yang bagus, furniture yang bagus, biasanya membutuhkan berapa batang dari kayu kopi sih Bang? Biasanya menghabiskan berapa banyak? Tergantung sama ukuran. Dia kan main ukuran dia kan. Meja tuh kadang ada yang 50 keliling, ada 40 keliling kan. Jadi tergantung permintaan dia tuh. Jadi tidak bisa ditentukan dia tuh berapa banyak batang kayu yang dihabiskan gitu. Tapi memang tadi kalau bicara treatment ataupun proses pembuatan ini cukup ini juga ya Bang, membutuhkan waktu. Apa saja sih Bang prosesnya untuk bahan kayu kopi, ada treatment khusus kah? Iya benar. Pertama kan kita main lem-lem jati kan. Cara ngolahnya juga seperti kayu jati, kita ngolah kursi jati. Di finishing, dikasih obat dulu, udah tuh di sanding, udah di sanding baru diampas lagi, cat dasar dulu, baru di finishing, sampai 3 kali finishing lah, itu biar hasilnya bagus. Oke, makanya tadi ya karena perawatannya hampir sama dengan proses pembuatan kayu jati. Harganya katanya ini hampir sama juga nih Bang. Iya. Bocorin dong Bang harga dari produk furniture yang unik berbahan kayu kopi. Kalau yang satu meja, 4 kursi dia kan satu setnya. Itu meja makan atau meja tamu? Meja tamu santai. Meja tamu, ya? Keadaan seperti inilah dia tuh kan. Itu sekitar untuk jual, untuk kita kasih harga bagi itu sekitar 4,5. 4,5 untuk meja dengan 4 kursi. Oke, dari yang paling murah apakah memang 4 juta atau yang paling itu murah? Yang paling murahnya. Itu yang paling murah. Benar. Ini luar biasa sih, tapi terbayar dengan keunikan yang ada. Iya benar. Biasanya kalau kolektor yang suka unik-unik dia nggak lihat. Jadi kalau kita ngitungnya juga sebenarnya kan, kalau untuk orang jual kayu kopi kan, satu bronang itu kan 15.000 tuh. Satu bronang Iya, itu? iya benar. Cukup mahal juga? Iya lumayan. Oke. Jadi kalau kita beli bahan seperti itu kan, itu udah banyak berapa bonang habisnya kan, gitu. Karena disusun di kecil-kecil kan, benar. Karena kan itu dipotong kecil-kecil ya Bang, katanya baru disambung-sambung. Iya, baru ya? disambung-sambung. Oke, menarik. Di harga 4 jutaan itu paling murah. Iya. Paling mahal Bang? Paling mahal tergantung dengan permintaan kan, apa mejanya kita buat 2 tingkat atau lebih besar lagi, itu bisa mencapai harga 7 juta. 7 juta ya. Tapi yang paling menjadi favorit konsumen gitu produk-produk berbahan kayu kopi yang seperti apa produknya? Ya seperti untuk kursi-kursi teras, yang kursinya 4, meja 1. Oke, ini luar biasa gitu. Nah, bicara Sana BITV mungkin sudah mulai tertarik gimana cara pesan. Ini kan dari Kepahyang gitu. Gimana cara pesan produk-produk dari Pendi Sofa? Bisa lewat Facebook Pendi Sofa Kepahyang kan. Oke. Bisa lewat WA 082373. Oke, 0823 73 33 33 30 30 49. 49. Mungkin sekali lagi diulang Abang. 0823 7333 30 49. Oke, nah untuk Sana BITV yang ingin kostum gitu, ingin custom, inginnya modelnya seperti ini, bisa nggak sih Bang? Bisa. Bisa ya? Tinggal kirim foto aja, langsung kita buat, kita proses. Langsung diciptakan oleh Bang Pendi gitu benar. ya. Ini luar biasa. Harganya tadi sudah dibocorkan oleh Bang Pendi. Masih bisa dinego nggak sih? Sambil bisik-bisik bisa. Bisa ya, dibisik-bisik. Nah, bocorannya masih bisa di bisik-bisik sedikit lah gitu ya, main-main ke
Kepahyang. Iya benar. Untuk dari luar kota itu seperti apa pengirimannya Bang? Kalau kita jauh, misalnya ke Kabupaten Kaur, kita pakai cargo. Oh, pakai kargo. Itu biayanya dibebankan kepada konsumen. Enggak, kita tuh langsung potong dari harga. Oh, langsung dipotong dari harga. Benar. Artinya ini free ongkir begitu. Oke, ini Jadi menarik harga nih. langsung kita kasih harga pas dengan ongkir kan. Wah, ini tunggu apa lagi nih Sanak BTV ya yang tertarik pengen punya furniture berbahan kayu kopi gitu ya. Mungkin kalau Jati mainstream ya Bang, sudah biasa. Iya, ada biasa. Sudah itu. biasa. Nah, ini berbahan kayu kopi ini yang unik dan bisa juga nanti kamu pesan di Facebooknya tadi Pendi Pendi Sofa Kepahyang. Kepahyang ya. Langsung dipegang adminnya ada Bang Pendi. Iya. Kayaknya aktif banget Bang Pendi. Iya, aktif. Luar biasa. Nah, harga tadi sudah disampaikan. Harapan ke depannya apa nih Bang? Mungkin himbauan juga untuk Sanak BTV yang tertarik dengan produk furniture. Silakan. Ya harapan saya sih bisa mengurangi angka-angka pengangguran untuk orang-orang Kepahyang kan. Jadi bisa belajar lah. Kalau ada produk cat dari batang kopi itu kan. Jadi mudah-mudahan orang-orang Kepahyang tuh ada inspirasi untuk buka sendiri kan begitu. Mengurangi angka-angka pengangguran lah gitu. Oke, ini luar biasa. Dan ada yang terlupa satu lagi pertanyaan. Katanya Bang Pendi juga membuka luas kesempatan untuk Sanak BTV yang ingin belajar kepada Bang Iya, Pendi benar, cara benar. menjadi seorang mebeler, betul Iya, Bang? Gimana benar. caranya nih Bang? Itu bagi-bagi yang pengen belajar kan bisa langsung datang ke mebel kita kan. Itu mau belajar buat sofa dari nol langsung lah sampai selesai nanti kita ajarin. Oke, wah luar biasa. Ini gratis. Tanpa ya? gratis, tanpa biaya. Dan ngomong-ngomong katanya anak buahnya sekarang sudah bisa mandiri, betul? Iya benar Mbak. Ya udah berkeluarga ada. Malah yang karyawan aku malah sarjana. Aku cuma tamat SD. Tapi jangan berkecil hati. Iya, Artinya benar. kalau berbagi tidak memandang Iya, benar selama tuh, Mbak, gitu ya. Luar biasa. Nih, ini Bang Pendi salah satu sosok inspiratif juga dia, Sanak BTV dari Kabupaten Kepahyang. Itu semoga ini menginspirasi Sanak BTV juga khususnya di Kabupaten Kepahyang. Ternyata potensi kopi itu tidak hanya menjual biji kopi ya, tapi banyak hal yang bisa dihasilkan juga. Yang pengen belajar ke Bang Pendi langsung saja ke Ya, labelnya. bisa Di mana langsung. sih Bang alamatnya? Alamatnya di Pasar Ujung, belakang MTS. Oke. Masuk aja langsung tahu tentu. Langsung tahu, biasanya orang Kepahyang langsung tahu ya gimana ya Pendi Sofa Kepahyang tentunya. Nah Bang Pendi sekali lagi terima kasih. Iya, ya, Sukses sama-sama. terus usahanya makin Amin, lancar amin. jaya. Amin ya, kita nantikan selain kursi Syahrini, kemudian furniture kayu kopi, apalagi nih ya. Dan Sanak BTV tinggal dihubungi di Facebooknya di Pendi Sofa Kepahyang. Dan sesaat lagi seperti biasa kita akan ngobrol ini terkait dengan bokar potensi otak anak bersama dengan Dr. Zu sesaat lagi.